Sahabatku, Sobat NC, kenapa kok banyak sekali penderita anxiety disorder ini sangat susah sekali untuk meredam kecemasannya ya, sangat susah sekali untuk menghilangkan overthinking yang ada di pikiran bawah sadarnya. Terus sangat susah sekali ya menerima sugesti positif. Jadi dia itu kebanyakan mereka itu tidak yakin bahwa dia dalam keadaan aman ya. Kenapa seperti itu ya? Jadi karena sebagian besar dari penderita anxiety disorder itu pikiran bawah sadarnya itu masih denial ya, masih menolak segala sugesti positif yang masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, misalkan dari orang lain atau mungkin dari afirmasi positif yang dia dengarkan, atau mungkin dari kalimat-kalimat self talk yang sudah sering dilatih ya. Jadi kadang-kadang kayak ada penolakan dari dalam diri kita sendiri yang mengatakan bahwa kita dalam keadaan aman. Jadi setiap kali dia merasakan cemas, misalkan dia ingin keluar rumah terus kemudian pikiran anxiety-nya mengganggu ya, mengatakan bahwa nanti di jalan akan terjadi sesuatu padamu, misalkan akan terjadi kecelakaan atau mungkin akan terjadi hal yang buruk, misalkan tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba pingsan atau bahkan sampai kematian ya. Pasti ada pikiran seperti itu kan. Akhirnya kita semakin takut untuk keluar dari zona aman kita ya. Padahal kalau kita flashback beberapa kondisi yang serupa pada saat kita takut untuk keluar rumah, terus kemudian kita berusaha untuk keluar karena mungkin kita harus bekerja, kita harus istilahnya melakukan rutinitas hari-hari ya, mungkin ada yang kuliah atau mungkin sekolah. Sebenarnya apa yang kita takutkan itu tidak pernah terjadi gitu. Apa yang kita takutkan itu sebenarnya tidak pernah terjadi, dan faktanya kita juga nggak pernah, bahkan sekedar pingsan juga nggak pernah, apalagi sampai terjadi hal yang kita takutkan ya, ini misalnya kematian yang datang tiba-tiba seperti itu ya. Padahal kita juga sudah melewati banyak ini ya, momen dalam rentang waktu yang lama, dan sebenarnya apa yang kita takutkan juga tidak pernah terjadi gitu. Tapi kenapa kok pikiran kita ini selalu denial. Jadi setiap ada yang bilang kamu sebenarnya baik-baik saja kok, kamu sehat, kamu aman, kayaknya tuh kita kayak nggak percaya gitu. Enggak, aku emang sakit, aku ini sakitku parah, aku ini sakitku mungkin sangat kronis, sangat membahayakan, sangat mengancam jiwaku. Seperti itu ya, itu yang sering mendominasi pikiran bawah sadar seorang penderita anxiety disorder. Padahal kalau yang bersangkutan melakukan satu pengujian, uji lab, misalkan melakukan general check up, mengecek semua organ yang dia khawatirkan memiliki satu penyakit kronis misalkan, itu hampir sebagian besar dari teman-teman yang pernah komen atau sharing di channel Sobat NC ini rata-rata hasilnya bagus ya, bagus, jantungnya bagus, EKG bagus, tensi juga normal, kemudian ada yang sampai ngecek paru-paru segala macam, dan saya tidak menjumpai hasilnya yang mungkin mengandung penyakit yang lain yang kronis misalkan ya. Itu sebagian besar hasilnya bagus. Tapi kok kenapa pikiran bawah sadar itu selalu denial, selalu menolak bahwa kita dalam keadaan aman? Karena yaitu karena kecemasan yang berhari-hari kita rasakan, setiap saat kita alami rasa was-was, overthinking yang sudah berlangsung sekian lama, itu akhirnya membentuk mindset pikiran bawah sadar kita untuk menjadi seorang pribadi yang ya terlalu overthinking, terlalu over worries ya, jadi terlalu gampang khawatir. Jadi kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh, dan kadang-kadang tidak yakin dengan diri kita sendiri. Bahkan kita sering lupa bahwa Tuhan selalu bersama kita, selalu akan memberikan pertolongan. Jadi kadang-kadang akhirnya kalau dikaitkan dengan
kadar keyakinan seseorang terhadap terhadap sang pencipta jadi berkurang gitu. Jadi kita sebenarnya kita ruginya itu tidak hanya dalam hal dunia ya istilahnya, pada tidak hanya dalam hal kepercayaan diri kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita juga akhirnya mengikis iman kita, itu sangat disayangkan ya. Jadi sebenarnya kalau kita coba untuk berpikir logis, apa yang sering kita takutkan itu nggak pernah terjadi gitu loh. Yakin deh, berapa kali sih kalian takut pingsan, berapa kali sih kalian takut celaka, atau mungkin takut tiba-tiba meninggal, kan nggak pernah terjadi gitu kan. Kalian harus sadari itu. Paksa pikiran bawah sadar kita untuk menyadari hal itu, menyadari fakta, sadari faktanya. Terus kemudian kalian kunci dengan kalimat self talk yang ampuh, yang bisa istilahnya memberikan sugesti yang sangat kuat ya untuk pikiran bawah sadar kita bahwa teman-teman ini sebenarnya aman kok, aman. Cuman memang ketika masih ada cemas sedikit-sedikit, itu memang selalu disertai dengan sensasi, atau kalau terjadi sensasi ya wajar, namanya pencernaan itu butuh waktu untuk recovery. Jadi pasti ada beberapa jenis makanan yang masih sensitif ketika teman-teman konsumsi, misalkan kena sambal sedikit atau kena asam sedikit, kena lemak sedikit, itu memang ada reaksi, itu wajar dan terima aja, tidak usah didramatisir dengan kecemasan yang tinggi, nanti yang ada nggak sembuh-sembuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mulai banyak kita flashback hal-hal yang kita takutkan tidak pernah terjadi, apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi juga. Terus kalian simpulkan sendiri, kunci dengan kalimat yang ampuh, sering ucapkan, yakinkan kepada diri sendiri dan pikiran bawah sadar kita bahwa kita jauh lebih sehat dari yang bahkan kita pikirkan sendiri. Dan tetap jangan lupa bahwa Allah selalu bersama kita, Tuhan selalu bersama kita. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak perlu kita merasa sendiri ya dimanapun. Ketika kalian sudah mulai mencoba keluar untuk beraktivitas, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kalian selalu dalam bahaya. Kalian aman, kalian sudah banyak sekali mendapatkan tips mengatasi segala sensasi yang dirasakan mungkin ketika sedang beraktivitas, tidak perlu khawatir. Terus kalian juga sudah tahu caranya relaksasi, sudah tahu caranya distraksi, mengalihkan, sudah tahu caranya mengatasi panic attack. Jadi sudah banyak sekali yang Sobat NC bekali ya untuk teman-teman. Jadi bisa dijadikan sebagai senjata ketika datang sensasi atau mungkin sensasi anxiety juga ya. Jadi teman-teman tetap terus perkuat mentalnya, kalian tetap asah kepercayaan dirinya, insya Allah kalian akan bisa bangkit kembali, bahkan menjadi orang yang lebih tangguh dari sebelumnya. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke teman-teman ya, untuk kali ini videonya itu dulu, dan dimanapun kalian berada, salam bangkit luar biasa.